Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedika yang saya cintai? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dengan bincang-bincang informasi produk Ismut Fitomedika. Sahabat yang baik, hari ini saya ingin menyampaikan informasi tentang satu lagi produk Ismut Fitomedika yang insya Allah berkenan di hati Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Mari kita simak. Nah, hari ini judul yang akan saya sampaikan adalah Strofit, salah satu produk Ismut Fitomedika yang insya Allah mampu mengatasi keluhan-keluhan sinusitis Anda. Sahabat yang baik, sebelum kita sampai kepada fungsi obat ini, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana cara menggunakannya, dan informasi-informasi yang lain, saya ingin mengulang sedikit informasi yang mungkin sekali Anda butuhkan, yaitu tentang fungsi sinus itu sendiri. Ya, kita tahu ya bahwa sinus kalau dalam kondisi radang sangat mengganggu. Tapi sinus itu sendiri ada fungsinya dan ada gunanya bagi faal tubuh kita. Baik, sinus itu merupakan rongga kecil yang saling terhubung. Jadi rongga-rongga kecil di dalam tulang tengkorak kita yang satu sama lainnya itu saling terhubung oleh saluran udara. Nah, sinus itu ada beberapa tempat lokasinya ya. Jadi kalau disebut secara keseluruhan ada sinus paranasal, yaitu rongga yang terdapat pada tulang wajah. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian. Ada yang terletak di dahi atau kening, itu kita sebut dengan sinus frontal. Kemudian ada yang terletak di tulang pipi, kita sebut dengan sinus maxillaris. Kemudian yang terletak di sisi batang hidung ya, kiri kanan batang hidung, sinus ethmoid. Dan yang terletak di belakang mata ya, di belakang ethmoid itu. Nah, apa fungsinya sinus ini? Ya, mengapa Tuhan jadikan sinus itu untuk kita? Gunanya adalah menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup sehari-hari dalam proses pernapasan kita. Kemudian dia juga mengatur tekanan intranasal ya yang di dalam hidung kita. Juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh serta meringankan beban tengkorak ya karena ada lubang-lubangnya itu. Ya, mudah-mudahan ini pengantar yang ringkas tentang sinus ini dapat memberikan tambahan pemahaman bagi kita semua. Kemudian ya teman-teman, sinus itu ada fungsinya, namun pada satu kondisi sinus itu juga bisa menjadi radang atau menjadi sakit ya. Jadi ada satu kondisi radang atau inflamasi pada dinding-dinding sinus itu yang menyebabkan kita merasa kesakitan atau menderita sakit ya. Nah, yang paling umum mengalami peradangan ini adalah sinus yang maxillaris dan ethmoid. Sebabnya apa sih? Semua kondisi yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran lendir dari sinus ke rongga hidung itu kita sebut sebagai penyebab ya dari kondisi radang ini. Dan beberapa dari saudara kita juga mempunyai kelainan anatomi, misalnya ada struktur tulang hidung tertentu yang memungkinkan terjadinya peradangan itu. Kemudian ada juga beberapa di antara kita yang mengalami tumor atau polip di dalam rongga hidung ya. Kemudian mengalami pilek atau rinitis ya, yang berkepanjangan. Dan juga salah satunya lagi yang juga cukup penting adalah terjadinya infeksi kuman, infeksi virus, dan juga mungkin reaksi alergi. Nah, inilah ya yang kita pahami sebagai penyebab terjadinya sinusitis atau radang pada sinus. Baik, gejalanya apa saja ya tuh teman-teman? Hidung tersumbat, rasa nyeri ya di wajah ini pada bagian-bagian tadi yang ada tempat lubangnya tadi, di belakang mata, di bagian kening ya, lalu di tulang pipi dan di sisi kanan kiri hidung tuh terasa sakit atau nyeri. Kemudian ada demam ya. Kemudian ada bengkak ya di bagian-bagian sinus yang tadi sudah saya sampaikan, dan adanya
lendir ya, atau ingus yang berwarna kuning kehijauan, ini pertanda terjadinya infeksi dan mengalami penurunan indera penciuman. Nah, ini beberapa gejala sinus yang kiranya perlu kita waspadai agar kita dapat mencegah dan mengantisipasinya. Nah, berdasarkan berapa lama terjadinya kondisi peradangan itu, sinus itu dapat kita bagi beberapa tipe. Ada yang sifatnya akut, berlangsung dalam beberapa hari sampai dengan 4 minggu. Ya, kemudian ada yang subakut, antara 4 minggu sampai dengan 3 bulan. Dan ada yang kronis, lebih dari 3 bulan. Kronis artinya jangka panjang. Nah, kemudian teman-teman, ada satu kondisi yang kita maknai, yang kita pahami atau kita dengar sebagai rinitis, atau mungkin dalam bahasa sehari-hari teman-teman biasa mendengarnya orang menyebutnya pilek. Kadangkala rinitis dan sinusitis itu tersamarkan atau tercampur adukan. Tapi yang jelas biasanya orang yang menderita sinusitis adalah juga orang yang mengidap rinitis dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi di sini rinitis itu adalah radang atau pembengkakan mukosa dalam hidung. Berupa apa? Pilek dan bersin-bersin yang paling jelas. Bersin berkepanjangan, hidung terasa gatal ya dan tersumbat. Jadi sangat tidak enak ya untuk proses bernapas. Dan penyebab yang paling utama bagi rinitis itu adalah alergi. Saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar ada teman kita yang alergi dengan serbuk sari bunga. Nggak boleh tuh dekat-dekat dengan tanaman ya, yang ada bunganya. Nanti pulang dari tempat bunga-bungaan lalu bersin berkepanjangan, dan juga mungkin debu ya. Dan mungkin juga ada yang tidak tahan terhadap perubahan cuaca. Seperti saat ini ya, kita mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya, sebentar-sebentar sangat panas, sebentar-sebentar hujan dan sangat dingin. Nah, beberapa orang tidak tahan dengan perubahan ini lalu memicu kondisi rinitis ya. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk dapat kita antisipasi. Supaya kita menjadi lebih paham, di sini saya sampaikan apa saja sih perbandingan ya, persamaan dan perbedaan antara rinitis dan sinusitis. Yang paling utama itu adalah penyebabnya yang berbeda. Infeksi virus. Kalau sinusitis itu lebih utama terjadi karena infeksi. Ya, baik itu virus, bakteri, ya, bisa jadi juga bakteri itu berasal dari gigi seseorang. Dan rinitis utamanya karena alergi. Nah, penyebabnya juga bermacam-macam. Kalau sinusitis tadi kan saya sudah sampaikan, bisa itu berupa kelainan struktur tulang hidung, ada juga karena orang yang punya kebiasaan merokok ya. Nah, kemudian di sini utamanya karena alergi untuk rinitis. Sementara di rinitis ini yang sangat-sangat mengganggu adalah hidung dan mata itu terasa gatal, bersin yang berkelanjutan ya, bersin terus-menerus. Hidung tersumbat dan juga ada ingus atau lendir di hidung tapi dia berwarna bening dan juga mata berair. Namun semua ini baik itu sinusitis maupun rinitis tentulah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Layaklah kita mencari pengobatan manakala kita menderita sinusitis, baik yang jangka pendek apalagi kalau dia sudah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Upaya penyembuhannya bagaimana? Ada dong, semua sakit itu ada obatnya. Dan sinusitis ini sudah lama sekali dunia kedokteran ya menyediakan obat-obatan seperti ya antihistamin manakala dia disebabkan oleh alergi, kemudian dekongestan untuk memudahkan pernapasan, kemudian antibiotik manakala dia disebabkan oleh infeksi kuman, dan juga antiinflamasi untuk meredakan radangnya. Nah, kemudian ada lagi satu adalah tindakan pembedahan. Manakala memang dibutuhkan tindakan pembedahan atau operasi untuk mengatasi semua keluhan-keluhan sinusitis itu, tentu dokter mempertimbangkan untuk melakukan pembedahan ya. Nah, tentang obat kita kembali ke nomor 1. Di samping obat-obat kimia yang saya sampaikan tadi, kiranya alam juga menyediakan hadiah buat kita berupa obat bahan alam. Ya, obat bahan alam.
Namun ada yang bertanya, ada nggak ya obat bahan alam yang mempunyai khasiat untuk mengatasi sinusitis dan juga rinitis? Adakah obat bahan alam yang ampuh untuk keluhan ini? Ada. Tergantung kita mau mencarinya, mau mempelajarinya, atau mau eksplorasinya atau tidak. Ada ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang 2 tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi sinusitis dan juga rinitis, yaitu nanas dan habatus sauda atau jintan hitam. Kedua tanaman ini sudah sangat akrab loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanas biasa hadir ya di meja makan kita sebagai buah potong atau rujak atau jus nanas. Habatus sauda juga udah biasa dikonsumsi oleh teman-teman yang dalam berupa kapsul. Nah, namun kombinasi dari kedua ini mempunyai kemampuan, mempunyai khasiat yang sangat ampuh untuk mengatasi sinusitis dan juga rinitis Anda. Ada apa di dalam nanas itu? Di dalam nanas itu ada zat-zat berkhasiat. Dari sekian banyak zat berkhasiat di dalam nanas itu ada satu enzim yang namanya bromelin. Bromelin itu mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi atau anti radang. Nah, ada penelitian yang menunjang hal ini bahwa bromelin itu sebagai antiinflamasi bisa digunakan untuk sinusitis dan juga bronkitis. Bromelin ini sangat tinggi ya, kadarnya pada nanas itu pada tulang ya, bagian tengahnya atau empulur buahnya. Jadi pada semua bagian nanas mengandung bromelin, namun yang paling tinggi kadarnya, konsentrasinya adalah berada pada empulurnya. Tapi empulurnya itu biasanya kita buang ya, karena dia keras, dimakan tidak begitu enak, akhirnya sering dibuang. Namun empulur itulah yang dimanfaatkan oleh industri obat bahan alam untuk diolah menjadi obat. Nah, kemudian nanas itu juga mempunyai unsur-unsur gizi yang lain ya, banyak sekali, ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium, kaya sekali dengan vitamin dan juga mineral. Jadi luar biasa khasiat nanas, jangan diabaikan ya teman-teman ya. Kita mau lihat lagi habatus sauda. Habatus sauda itu kaya dengan kelompok senyawa-senyawa bioaktif. Ya, kelompok-kelompok itu mempunyai aktivitas. Ada yang mempunyai aktivitas sebagai antihistamin, ya, untuk mengatasi alergi kita. Ya, kemudian ada yang mempunyai aktivitas sebagai antitumor. Apa hubungannya Bu anti tumor dengan di sini? Ya, kadang-kadang kan di hidung ada yang tumbuh seperti polip dan lain-lain, dan juga ada yang tumbuh di hidung. Maka itu habatus sauda dapat membantu kita mengatasi kondisi ini. Kemudian ada zat yang berfungsi sebagai antimikroba. Manakala keluhan sinusitis dan rinitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri, maka antimikroba pada habatus sauda dapat membantu kita. Kemudian dia juga meningkatkan laktasi. Di sini saya sebutkan meningkatkan laktasi karena ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan dari ibu menyusui bertanya kepada saya, Bu, itu strofit yang mengandung habatus sauda dan mengandung nanas aman nggak bagi ibu menyusui? Sangat aman karena dia dapat meningkatkan produksi air susu ibu. Nah, jadi ibu-ibu jangan ragu ya, manakala memang Anda membutuhkan strofit, tidak jadi halangan bagi Anda untuk mengkonsumsi produk ini. Di sini saya perkenalkan strofit sekali lagi, produksi dari PT Ismut Vitomedica yang mengandung ekstrak buah nanas, bagian batangnya yang kita buat ekstrak, dan juga biji dari jintan hitam. Masing-masing kadar ekstraknya adalah ekstrak nanasnya 200 mg dan jintan hitamnya 300 mg. Jadi total bobot kapsulnya adalah 500 mg. Cara pakainya gimana Bu? Sehari 3 kali ya, 3 kali, 1 sampai dengan 2. Maksudnya 1 sampai dengan 2 itu untuk kondisi-kondisi yang ringan kita bisa ambil 3 kali 1 kapsul. Untuk kondisi yang lebih berat dan membutuhkan penanganan yang lebih tinggi konsentrasinya, kita ambil 3 kali 2 kapsul per hari.
Produk ini juga sudah terdaftar di Badan POM ya, jadi sudah mengalami proses pengkajian keamanan, mutu dan terutama khasiatnya ya. Jadi teman-teman jangan ragu jika membutuhkan obat untuk mengatasi sinusitis dan rinitis Anda. Kami persilakan Anda untuk mengkonsumsi Strovit ya dari Ismut Vitomedica. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan saya, informasi tentang Strovit. Semoga berkenan di hati Anda. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.